Pemirsa sekalian, jumpa lagi di dalam pembahasan mengenai digital marketing. Digital marketing merupakan metode pemasaran menggunakan teknologi digital seperti website dan media sosial untuk menjual produk dan jasa. Kenapa digital marketing sangat penting? Karena dengan digital marketing, maka perusahaan akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjangkau konsumen di seluruh dunia dengan mudah. Selain itu, digital marketing merupakan cara paling efektif untuk mempromosikan bisnis dan menghasilkan penjualan yang konstan. Dalam beberapa tahun terakhir, belanja online telah menjadi gaya hidup modern. Hal ini membuat digital marketing menjadi lebih menarik dari sebelumnya. Selain itu, digital marketing dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran bisnis, sehingga mampu memberikan fleksibilitas dalam memilih strategi pemasaran. Jenis-jenis digital marketing diantaranya ada search engine optimization. Optimasi mesin pencari ini adalah untuk meningkatkan peringkat website di hasil pencarian, menghasilkan lalu lintas organik menuju website. Yang kedua adalah search engine marketing. Pemasaran pada mesin pencari dengan menjalankan kampanye iklan berbayar untuk menargetkan kata kunci tertentu hasil pencarian. Selanjutnya adalah social media marketing. Promosi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube untuk menjangkau audiens yang lebih baik. Berikutnya adalah konten marketing. Menyajikan konten yang bernilai untuk audiens yang relevan dengan produk atau jasa yang akan dipromosikan. Search engine optimization merupakan serangkaian strategi dan teknik yang digunakan untuk meningkatkan peringkat sebuah situs web di hasil mesin pencari seperti Google, Bing, dan Yahoo. Tujuannya adalah agar situs web Anda muncul lebih tinggi dalam hasil pencarian organik atau non-bayar, sehingga lebih mudah ditemukan oleh pengguna yang mencari informasi atau produk yang relevan. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dalam mengoptimalkan mesin pencari. Yang pertama adalah penilaian kata kunci. Identifikasi kata kunci yang relevan dengan bisnis atau konten Anda. Gunakan alat-alat seperti Google Keywords Planner untuk menemukan kata kunci yang banyak dicari. Kemudian, lakukan optimasi on page. Pastikan setiap halaman di situs web Anda memiliki judul yang relevan dan unik. Gunakan kata kunci dalam konten, judul, dan tag meta deskripsi. Optimalisasikan gambar dengan memberikan deskripsi yang relevan dan menggunakan tab alt. Buat URL yang bersahabat dengan kata kunci. Susun struktur konten dengan penggunaan heading yang baik. Pastikan konten berkualitas dan relevan dengan kata kunci yang ditargetkan. Selanjutnya adalah optimasi kecepatan dan kinerja. Pastikan situs web Anda memuat dengan cepat, karena kecepatan menggunakan adalah faktor peringkat. Kompres gambar, minifikasi kode, manfaatkan caching untuk meningkatkan kinerja situs Anda. Berikutnya adalah optimasi responsif. Pastikan situs web Anda dapat diakses dengan baik melalui perangkat seluler. Google memberikan perangkat lebih baik pada situs yang responsif. Optimasikan struktur tautan. Pastikan tautan internal di situs Anda mudah diakses dan membantu pengguna menemukan informasi yang mereka cari. Gunakan tautan yang relevan ke situs web eksternal yang terpercaya dan berguna. Optimasi konten berkualitas yang relevan, bermanfaat, dan berkualitas tinggi yang menarik pengguna. Konten panjang seringkali lebih baik daripada konten pendek, jika itu memberikan informasi yang baik. Strategi backlink, upayakan mendapatkan tautan balik atau backlink dari situs web berkualitas dan otoritatif. Hindari taktik yang dapat menyebabkan hukuman oleh mesin pencari, seperti tautan spam. Kemudian, lakukan analisis dan pemantauan kinerja. Gunakan alat analisis web seperti Google Analytics untuk membantu kinerja situs web Anda. Pantau peringkat kata kunci Anda dan evaluasi secara berkala. Kemudian, lakukan promosi di sosial media dan promosi konten. Bagikan konten Anda di sosial media dan perluas jangkauannya.
Ajak pengguna untuk berbagi konten dengan Anda. Selanjutnya adalah perbaiki pengalaman pengguna atau user experience. Pastikan situs web Anda mudah digunakan dengan navigasi yang intuitif dan konten yang mudah ditemukan. Fokus pada kepuasan pengguna dan pengalaman mereka di situs Anda. SEO adalah tugas berkelanjutan dan peringkat di mesin pencari dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, penting untuk tetap mengikuti perkembangan terbaru dalam algoritma mesin pencari dan mengadaptasi strategi Anda sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah search engine marketing. Pemasaran mesin pencari merupakan praktik mempromosikan situs web atau bisnis Anda di mesin pencari dengan membayar untuk iklan yang tampil di hasil pencarian atau di situs web mesin pencari. SEM biasanya mencakup penggunaan iklan berbayar per klik atau pay per click atau biasa disingkat dengan PPC seperti Google Ads. Berikut ini merupakan komponen utama dari pemasaran mesin pencari. Yang pertama, kampanye PPC atau pay per click. Dengan membuat kampanye iklan berbayar yang ditargetkan pada kata kunci yang relevan dengan bisnis Anda, kemudian juga dengan menentukan anggaran harian atau bulanan untuk kampanye iklan Anda. Selanjutnya adalah pemilihan kata kunci atau keyword targeting. Dengan melakukan penelitian dan memilih kata kunci yang tepat, untuk menargetkan audiens yang relevan, membuat daftar kunci yang spesifik dan berfokus. Kemudian lakukan penyusunan iklan dengan menulis iklan yang menarik dan relevan dengan kata kunci yang ditargetkan. Gunakan kalimat yang menggugah minat dan call to action yang jelas. Lakukan juga penargetan audiens. Tentukan siapa yang akan melihat iklan Anda berdasarkan faktor seperti lokasi geografis, jenis perangkat, perilaku online, dan lain sebagainya. Lakukan juga optimasi konversi dengan cara meningkatkan halaman tindakan atau landing page untuk meningkatkan tingkat konversi seperti penjualan ataupun pendaftaran. Kemudian, pantau dan analisis konversi iklan Anda dengan melakukan perubahan jika diperlukan. Berikutnya adalah analisis dan pemantauan kinerja. Gunakan alat analisis web dan alat pemantauan kampanye iklan untuk melacak kinerja iklan Anda. Ukur ROI dari kampanye SEM Anda. Selanjutnya, Anda juga bisa melakukan A/B testing dengan mengevaluasi berbagai versi iklan, kata kunci, dan halaman tindakan untuk melihat mana yang paling efektif dalam mencapai tujuan Anda. Lakukan perpanjangan dan perubahan kampanye dengan mengadaptasi kampanye Anda seiring waktu berdasarkan perubahan dalam bisnis Anda, pasar, dan perubahan dalam perilaku konsumen online. Lakukan juga penyelarasan dengan SEO. Koordinasikan strategi SEM Anda dengan upaya-upaya SEO Anda untuk mencapai hasil yang optimal di hasil pencarian organik maupun berbayar. Berikutnya adalah kualitas skor. Fokus pada peringkat kualitas iklan Anda di platform iklan seperti Google Ads yang dapat mempengaruhi biaya dan promosi iklan Anda. Gunakan alat SEM seperti Google Ads, Bing Ads, dan alat lainnya yang tersedia untuk mengelola kampanye dengan lebih efisien. Pemasaran mesin pencari adalah alat yang sangat efektif untuk meningkatkan visibilitas online bisnis Anda dan mendapatkan lalu lintas yang relevan ke situs web Anda. Namun demikian, untuk mencapai hasil yang optimal, pastikan untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana platform SEM berfungsi untuk terus memantau, mengukur, dan menyesuaikan kampanye Anda sesuai dengan kebutuhan. Sosial media marketing. Pemasaran media sosial merupakan strategi pemasaran yang menggunakan platform media sosial untuk berinteraksi dengan audiens, mempromosikan merek, produk, atau layanan, serta membangun hubungan dengan pelanggan atau pengikut. Pemasaran media sosial dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan visibilitas merek, menghasilkan lalu lintas ke situs web, dan meningkatkan konversi. Berikut adalah
langkah-langkah utama dalam pemasaran media sosial. Yang pertama, menetapkan tujuan dan strategi pemasaran. Tetapkan tujuan pemasaran yang jelas. Apakah Anda ingin meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan penjualan, atau mendapatkan lebih banyak pengikut? Buat strategi pemasaran yang mencakup target audiens, pesan, dan taktik yang akan digunakan. Lakukan penelitian dan analisis, kenali target audiens Anda dengan baik, apa demografi, minat, dan perilaku mereka. Analisis pesaing Anda di media sosial untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak. Berikutnya adalah memilih platform media sosial yang tepat, yang sesuai dengan audiens dan bisnis Anda. Misalnya Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, atau platform lainnya. Setiap platform memiliki demografi dan preferensi pengguna yang berbeda. Buat dan bagikan konten berkualitas, yang relevan, bermanfaat, dan menarik untuk audiens Anda. Gunakan berbagai format termasuk teks, gambar, video, infografis, dan lain sebagainya. Jadwalkan posting secara teratur untuk menjaga konsistensi. Kemudian, lakukan interaksi dan keterlibatan dengan menanggapi komentar, pertanyaan, dan umpan balik dari pengikut Anda dengan cepat. Aktif berinteraksi dengan audiens melalui kontes, polling, dan cerita. Dorong pengikut Anda untuk berpartisipasi dan berbagi konten Anda. Kemudian lakukan pengiklanan berbayar. Gunakan iklan berbayar di platform media sosial untuk meningkatkan visibilitas. Tetapkan anggaran iklan dan sasaran audiens yang tepat. Berikutnya adalah analisis kinerja. Gunakan alat analisis media sosial untuk memantau kinerja kampanye Anda. Tinjau secara berkala metrik seperti jumlah pengikut, tingkat keterlibatan, konversi, dan ROI atau Return on Investment. Lakukan penyesuaian dan peningkatan berdasarkan analisis kinerja. Sesuaikan strategi dan taktik Anda untuk mencapai tujuan Anda. Cobalah hal-hal baru dan pelajari dari hasilnya. Kemudian lakukan pelaksanaan krisis public relation atau PR. Siapkan rencana darurat jika terjadi krisis atau masalah yang muncul di media sosial. Tangani masalah tersebut dengan cepat dan profesional. Kemudian kolaborasikan dan lakukan kemitraan. Pertimbangkan kolaborasi dengan influencer atau mitra yang dapat membantu memperluas jangkauan Anda di media sosial. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah kepatuhan hukum dan etika. Pastikan Anda mematuhi aturan dan etika yang berlaku di platform media sosial dan menghormati privasi pengguna. Pemasaran media sosial adalah disiplin yang terus berkembang dan penting untuk tetap up to date dengan tren terbaru dan perubahan algoritma platform media sosial. Dengan strategi yang tepat dan konsisten, media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mencapai tujuan pemasaran Anda. Berikutnya adalah konten marketing. Pemasaran konten adalah strategi pemasaran yang fokus pada pembuatan, publikasi, dan distribusi konten yang bernilai dan relevan untuk menarik, melibatkan, dan mempertahankan audiens target Anda. Tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan, meningkatkan kesadaran merek, memperluas jangkauan, dan memengaruhi perilaku konsumen. Berikut ini adalah langkah-langkah utama dalam pemasaran konten. Yang pertama adalah lakukan penyelidikan dan tetapkan strategi. Kenali audiens target Anda dengan baik. Siapa mereka, apa masalah mereka, atau kebutuhan mereka, dan bagaimana Anda bisa membantu untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, tetapkan tujuan pemasaran konten Anda, seperti meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan traffic ke situs web, atau meningkatkan konversi. Berikutnya adalah pembuatan konten berkualitas. Buat konten yang bermanfaat, informatif, atau menghibur, yang memenuhi kebutuhan atau minat audiens Anda. Konten bisa berupa artikel blog, video, infografis, podcast, e-book, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah optimalisasi SEO. Pastikan konten Anda dioptimalkan untuk mesin pencari dengan penggunaan kata kunci yang tepat, judul yang menarik, dan struktur konten yang baik. Kemudian, distribusikan konten. Gunakan berbagai saluran untuk mengirimkan konten Anda kepada audiens target.
Ini bisa meliputi situs web Anda, media sosial, email, dan platform pihak ketiga, seperti misalnya Medium atau LinkedIn Pulse. Perhatikan untuk mempromosikan konten melalui iklan berbayar, jika memang itu relevan dengan tujuan Anda. Lakukan keterlibatan sosial dengan berinteraksi dengan audiens Anda melalui komentar, umpan balik, dan berbagi konten. Dorong pengikut untuk berbagi konten Anda dengan memasukkan tombol berbagi. Pantau dan analisis kinerja dengan menggunakan alat analisis web dan media sosial untuk melacak kinerja konten Anda. Tinjau metrik seperti jumlah pengunjung, tingkat keterlibatan, konversi, dan tingkat konversinya. Gunakan wawasan ini untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Optimalkan secara berkelanjutan. Berdasar hasil analisis, sesuaikan strategi konten Anda secara teratur. Cobalah berbagai jenis konten dan topik untuk melihat apa yang paling efektif dalam mencapai tujuan Anda. Berikutnya adalah kepatuhan dan etika. Pastikan konten Anda mematuhi hukum hak cipta dan regulasi yang berlaku. Jaga etika dalam konten Anda, hindari konten yang merusak dan menyinggung. Rencanakan konten jangka panjang. Anda bisa membuat rencana konten jangka panjang yang mencakup topik, jadwal, dan jenis konten yang akan Anda buat dalam periode tertentu. Kemudian, lakukan edukasi dan otonomi. Selalu tingkatkan keterampilan tim pemasaran konten Anda dan tetap up to date dengan tren dalam industri. Pemasaran konten memerlukan kesabaran dan konsistensi. Anda perlu membangun kepercayaan dan kehadiran online yang kuat seiring waktu. Dengan strategi yang tepat, pemasaran konten dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam membangun merek dan menghasilkan hasil positif bagi bisnis Anda. Alat dan teknik digital marketing yang bisa Anda pilih untuk melakukan atau menerapkan strategi pemasaran digital marketing. Yang pertama adalah email marketing. Ini merupakan strategi pemasaran dengan mengirim email ke prospek atau database pelanggan untuk memperkenalkan produk atau jasa. Kemudian bisa juga Anda menggunakan strategi atau teknik pay per click advertising, yaitu iklan berbayar di platform Google Ads, Facebook Ads, maupun di Instagram Ads. Anda membayar berdasarkan klik pada iklan Anda. Selanjutnya, Anda juga bisa memilih teknik affiliate marketing, yaitu menggunakan partner atau afiliasi untuk mempromosikan produk atau jasa dan memberikan komisi di setiap penjualan. Selain itu, Anda bisa gunakan teknik dengan menggandeng influencer marketing. Di sini Anda menggunakan pengaruh individu yang terkenal untuk mempromosikan produk atau jasa pada media sosial. Bagaimana mengukur sukses digital marketing? Yang pertama adalah dengan melihat tingkat konversi, dengan cara menghitung persentase konversi dari jumlah kunjungan ke website menjadi pembelian. Kemudian hitung banyaknya kunjungan ke website melalui berbagai strategi pemasaran. Selanjutnya lakukan engagement dengan mengukur tingkat interaksi dan keterlibatan pelanggan pada konten yang diposting dalam media sosial. Kemudian lihat tingkat brand awareness dengan mengukur seberapa banyak pengguna mengenal dan mempercayai merek yang dipromosikan. Contoh kampanye digital marketing yang sukses. Ada banyak kampanye digital marketing yang sukses. Berikut ini dicontohkan kampanye digital marketing yang sukses, yaitu dari Oreo. Oreo merayakan ulang tahun ke-100 dengan mengeluarkan kampanye pemasaran bernama Daily Quiz. Dengan menampilkan gambar Oreo dengan quiz baru di setiap hari selama 100 hari. Kampanye digital marketing ini sukses memberikan kontribusi pada peningkatan engagement dan penjualan Oreo. Contoh berikutnya adalah Old Spice. Old Spice menciptakan kampanye digital marketing
dengan menampilkan seorang pria dalam situasi yang ekstrim dengan tagline "The man your man could smell like". Kampanye digital marketing ini berhasil memberikan kontribusi pada peningkatan brand awareness dan penjualan Old Spice. Nah, dengan memahami digital marketing, maka perusahaan dapat meningkatkan kemampuan untuk mempromosikan bisnisnya secara efektif dengan budget yang fleksibel. Perusahaan juga dengan mudah mengukur kesuksesan digital marketing yang dilakukan dengan menggunakan sekumpulan metrik yang berkaitan dengan target bisnis. Selain itu, juga terdapat jenis-jenis digital marketing yang masing-masing memiliki kekuatan dan potensi untuk mencapai target pelanggan dengan strategi yang sesuai. Nah, dalam melakukan digital marketing, kreativitas menjadi kunci penting dalam kampanye digital marketing yang sukses. Contoh kampanye digital marketing yang sukses selalu mengandalkan ide kreatif yang menarik perhatian konsumen. Demikian tadi pembahasan mengenai digital marketing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di dalam pembahasan berikutnya.